إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat yang lainnya adalah mereka gemar mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tugas kalian adalah mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka gemar mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan ini sebelum amalan-amalan yang besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata ila akhir ayat. Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya, dan dari sifat mereka yang terpuji, mereka mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan bahwasannya ini merupakan tugas yang sangat mulia, ini merupakan tugas yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an orang-orang Bani Israel ketika mereka melihat sebuah kemungkaran, kemudian mereka tidak mencegah kemungkaran tersebut. Ketika kezaliman ada di hadapan mereka dan kemudian mereka tidak berusaha untuk mencegah kezaliman tadi. Allah mengatakan dalam ayatnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahum munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud alaihissalam. Apa dosanya mereka? Apa salahnya mereka sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat kemungkaran, ketika mereka melihat kezaliman, mereka tidak berusaha untuk mencegah kezaliman tersebut. Ini merupakan ancaman yang sangat besar. Ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadisnya akan kemuliaan dan keutamaan dan kewajiban seseorang mencegah sebuah kemungkaran. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkara fayughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman."
Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, kalian melihat sebuah kezaliman, maka hendaknya kalian mencegah dengan tangan kalian. Kalau seandainya kalian tidak mampu mencegah dengan tangan kalian, maka cegahlah dengan lisan kalian. Kalau seandainya kalian tidak mampu mencegah dengan lisan kalian, kata Rasulullah SAW, bencilah di dalam hati. Dan tidak ada di bawah ini. Jadi kalau seandainya seseorang melihat kezaliman, melihat kemungkaran, melihat maksiat, kemudian hatinya biasa, tidak ada rasa kebencian sedikit pun, ini kita khawatirkan orang seperti ini sudah tidak punya iman. Ya, karena ini selemah-lemahnya orang beriman, imannya ketika dia melihat kemungkaran itu akan dia benci di dalam hatinya. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu, kata Rasulullah, yang dia berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengetahui tentang orang-orang yang dizalimi, kita mesti harus menolong mereka. Lah bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, pegang tangannya, hentikan kezalimannya, hentikan maksiatnya, hentikan ya perbuatan-perbuatan jelek yang ada pada dirinya. Itu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan seluruh agama ini sebagai nasihat. Iya, Nabi mengatakan dalam hadisnya, adinun nasiha, qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Rasulullah mengatakan bahwasanya agama ini nasihat. Kemudian beliau berkata, untuk siapa nasihat tersebut? Kemudian Nabi berkata, untuk Allah, untuk Rasulnya, dan juga untuk pemimpin-pemimpin muslimin, dan juga kepada rakyat-rakyat mereka. Namun para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mencegah kemungkaran, ketika kita mengajak manusia dengan perkara yang ma'ruf, bukan dengan cara kita masing-masing, bukan sesuatu yang kita fikirkan dengan logika kita, bukan sesuatu yang kita musyawarahkan, tetapi itu sesuatu yang sudah ada ikatannya dan pegangannya dalam agama ini. Sehingga siapa yang mereka ingin berpahala dalam mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, dia ingin mendapatkan pahala, maka ikuti garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang perlu dia ketahui ketika dia mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan dia mencegah manusia dari kemungkaran, dia harus benar-benar meyakini bahwasanya apa yang dia ajak benar-benar ma'ruf, yang dianggap ma'ruf oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika dia mengajak manusia, ketika dia melarang manusia berbuat kemungkaran, dia harus benar-benar faham bahwasanya Allah dan Rasulnya memang menganggap itu mungkar. Jadi jangan sampai kita mengajak perkara yang ma'ruf menurut kita, padahal menurut Allah dan Rasulnya itu tidak ma'ruf. Demikian juga jangan sampai kita melarang manusia kepada sebuah kemungkaran, padahal Allah dan Rasulnya tidak menganggap itu sebagai mungkar. Dan ini akan mendapatkan ancaman yang sangat besar di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wala taqulu lima alsifu alsinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhiba." Jangan kau mengucapkan dengan lisanmu, kata Allah. Jangan kau mengucapkan dengan ucapan-ucapanmu, ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak menghalalkan, padahal Allah tidak mengharamkan. Dan Allah mengatakan litaftaru 'ala Allahi kadhiba. Dan sungguh engkau telah berbuat dusta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala, kita sudah semangat-semangat mengajak manusia perkara yang ma'ruf, padahal enggak ma'ruf dianggap dalam agama. Atau kita melarang manusia dari kemungkaran sementara agama tidak menganggap itu sebagai sebuah kemungkaran. Maka sebelum kita mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan sebelum kita melarang manusia dari kemungkaran, kita harus faham dulu, kita harus mengerti dulu, kita harus belajar dulu, kita harus menuntut ilmu dulu. Demikian kata Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus lebih didahului daripada ucapan dan juga dari amalan. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, itu tidak cukup dengan modal semangat semata.
Tidak cukup hanya yel-yel Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak cukup. Ya, tetapi itu harus dengan timbangan yang matang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, datang sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian orang-orang Yahudi berkata, "Assalamualaikum, celaka bagi engkau wahai Muhammad." Ini kezaliman, ini kemungkaran. Taib, jelas mencela Rasulullah, mencela Rasul, ini perbuatan kufur dan yang mengucapkan orang kafir lagi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dengan semangat yang dimiliki oleh Aisyah untuk membela kebenaran, untuk mengingkari kemungkaran, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Azam alaik wa la'na alaik," celaka bagimu dan laknat bagimu. Dan riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kalian ini anak-anak kalian ini dari keturunan babi-babi dan dari keturunan monyet-monyet," kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, semangatnya luar biasa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apakah Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Aisyah, ayo lanjut, buktikan kau cinta kepadaku sebagai suamimu dan buktikan kau cinta kepadaku sebagai seorang Rasul." Tapi tidak demikian para hadirin. Nabi SAW justru menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika Nabi menegur Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah dia mencela engkau ya Rasulullah, sementara aku ingin membela engkau ya Rasulullah?" Kemudian kata Nabi SAW, "Ucapkanlah kepada mereka apa yang mereka ucapkan kepadaku. Mereka mengucapkan kepadaku assalamu alaikum, kamu ucap waalaikum. Celaka engkau ya Muhammad, juga celaka buat kalian." Ya sudah, jangan kamu berlebih-lebihan. Apa yang mereka tidak ucapkan kepadaku, apa yang mereka tidak nisbatkan kepadaku, itulah indahnya. Amal ma'ruf nahi mungkar tidak bisa hanya cukup dengan modal semangat, hanya dengan satu batu kerikil atau dengan satu batu kemudian kita menegakkan kebenaran di situ. Tidak bisa para hadirin. Ini poin penting yang perlu kita ketahui. Bukan hanya sekedar membela kebenaran, memberantas kezaliman, tetapi kita harus menimbang itu dengan timbangan yang besar atau timbangan yang kuat, timbangan yang tersistematis, yang itu tidak bertentangan dengan agama. Maka poin yang ketiga, di antara poin yang paling terpenting, seseorang ketika mencegah sebuah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Itu syaratnya. Silakan kita mencegah kemungkaran, silakan kita mencegah kezaliman, silakan kita menghentikan perbuatan-perbuatan zalim, tapi jangan sampai perbuatan zalim yang kita ingkari itu memunculkan kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Dan konsep ini datang begitu tegas, begitu jelas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ja'a rabiun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang laki-laki badui, dia kencing di pojok masjid. Di situ ada Nabi SAW dan dia kencing di masjidnya Rasul SAW. Apakah ada kezaliman yang besar daripada kezaliman ini? Apakah ada dosa yang lebih besar daripada dosa ini? Tentunya banyak, syirik ya. Tapi ini sangat kurang ajar. Ya, kencing di masjidnya Rasul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW mencegah badui ini yang sedang kencing di pojok masjid. Justru Nabi SAW melarang sahabat tersebut untuk mencegah badui itu kencing di pojok masjid. Loh, kok bisa? Ya, padahal kita kan nggak boleh mengotori masjid. Masjid itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat pengumuman, nggak boleh. Masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari barang hilang, tidak boleh. Karena mulianya masjid. Ya lah, ini bukan dia mengumumkan barang yang hilang, ya, bukan dijadikan masjid tempat dia lewat, tetapi dia kencing di masjid. Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk mencegah badui tadi sedang kencing di masjid agar tidak memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Apa kemudaratan yang lebih besar? Si badui sudah kencing, masjid sudah ternajisi. Kalau seandainya si badui ini dikagetkan, yang tadinya dia menghadap ke pojok masjid, akhirnya dia akan menghadap kepada seluruh jamaah. Yang tadinya kemaluan tidak terlihat, akhirnya satu masjid melihat kemaluannya dia. Kemungkinan yang pertama lebih besar.
Kemungkaran yang kedua, yang tadi dia sedang kencing di masjid, yang kotorannya itu hanya radius pojok masjid, ketika dikagetkan bisa jadi kencingnya itu akan lebih meluas najisnya tadi. Ya, ini konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW agar seseorang jangan mencegah kemungkaran yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Jangan kau mencela orang-orang, jangan kau mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Padahal kita mencela, kita menyebutkan tentang kesyirikan, ya, tauhid dan lain sebagainya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan jihad. Tapi ketika kita mencela tuhan-tuhannya mereka yang membuat mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang lainnya. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di tahun 6 Hijriah Rasulullah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf di Ka'bah. Sehingga Nabi mengajak 1.400 sahabatnya untuk berjalan dari kota Madinah menuju Mekah untuk mereka bisa tawaf, 1.400 orang. Kemudian tiba di Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang oleh musyrikin dan tidak diberikan izin untuk masuk ke kota Mekah. Padahal mereka sudah berjalan 7 hari 7 malam. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak masuk ke Mekah ya Rasulullah? Jumlah kita ada 1.400 orang." Dan semua sahabat insya Allah mereka siap untuk mati untuk Allah, siap untuk mati untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, siap untuk mati untuk menegakkan Islam di kota Mekah pada saat itu. 1.400 orang mereka. Tetapi Nabi SAW justru mengatakan kita harus pulang, kita harus kembali. Karena apa? Dikhawatirkan akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Dikhawatirkan akan membuat korban yang banyak dari kalangan muslimin, tertumpah darahnya mereka. Sementara nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada Ka'bah. Membunuh seorang muslim itu sama seperti membunuh seluruh muslim yang lainnya. Sehingga Nabi SAW tidak ingin ada korban yang lebih banyak, yang lebih besar, sehingga memudaratkan ya dengan kemudaratan yang lebih besar. Jadi para hadirin, tidak cukup dengan modal semangat. Sesuatu itu harus ditimbang dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Nah, kita sepakat kemungkaran harus kita ingkari seperti yang saya sebutkan di awal. Kezaliman harus kita ingkari, kezaliman harus kita benci seperti saya sebutkan di awal. Tapi jangan sampai kezaliman yang kita ingkari kemudian akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Yang mungkin ketika hari ini kita hidup dengan barang-barang yang naik, pekerjaan yang sulit, tetapi ketika kita melakukan sebuah langkah yang kurang tepat, kita khawatir ya, bukan lagi perekonomian yang sulit, tetapi kita tidak bisa hidup dengan aman di negeri kita sendiri. Ini sesuatu yang harus kita renungi bersama-sama, dan sudah terjadi di negeri-negeri yang lainnya. Ketika mereka tidak bersabar, apa yang terjadi para hadirin? Terjadi kekacauan, pembunuhan, pembantaian, dan seterusnya. Dan kita tidak ingin. Kita cinta dengan negeri kita ini, kita cinta dengan negara kita ini, kita cinta dengan muslimin di negeri ini, sehingga kita ingin kita hidup tentram dan damai. Dan kita memilih cara-cara yang lebih bijak, cara-cara yang lebih baik, agar negeri ini lebih baik, agar ini lebih tentram, berkeadilan, dan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang memikirkan tentang perut rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang paling mencintai kita di muka bumi ini, yang cintanya itu melebihi daripada cinta ibu dan ayah kita, yaitu cintanya Nabi SAW kepada kita. Nabi SAW selalu berfikir dan merenung dan beban dengan kehidupan kita.
Makanya disebutkan dalam banyak riwayat hadis ketika Rasulullah berhasil melewati sirat, Nabi berdiri di ujung sirat, Nabi tidak langsung masuk surga, tetapi Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nabi bukan menunggu 1 hari 2 hari di ujung sirat, Nabi menunggu di waktu yang lama. Itu menunjukkan sayangnya Nabi SAW kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, likulin bin da'watun mustajabatun, setiap dari Nabi ada doa yang dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi ini mengakhirkan doa itu untuk umatnya kelak di yaumul qiyamah. Dan Nabi yang sangat peduli dengan kita, dan Nabi yang sangat sayang kepada kita, memberikan kepada kita sebuah standar kebahagiaan, sebuah standar kenyamanan dalam kehidupan. Dengarkan para hadirin, dari manusia yang paling mencintai antum, adapun manusia yang lainnya yang terkadang mereka menampakkan ingin membela kebenaran, membela keadilan, ingin memberantas kezaliman, mereka belum tentu sayang dengan kita sebagaimana sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan di dalam ucapan beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadi inda qutu yaumi fakanna mahuizat lahu dunya. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian mendapatkan keamanan untuk diri kalian dan keluarga kalian, walhamdulillah, hari ini kita hidup dalam keadaan aman, kita hidup dalam keadaan tentram, kita bisa pergi ke masjid di waktu kapan saja kita ingin pergi ke masjid, kita ingin pergi keluar kota, mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, kita aman, alhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan, wa mu'afa fi jasadi, dan kemudian badan kamu sehat, kata Rasulullah, dan engkau memiliki makanan yang cukup 1 hari makan, kata Nabi SAW. Cukup 1 hari makan. Sesulit apapun ekonomi mungkin hari ini, sesulit apapun pekerjaan yang ingin kita dapatkan, alhamdulillah kita masih bisa makan 1 hari makan. 1 hari makan, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan kamu cukup makan 1 tahun atau 1 bulan atau 3 bulan ataukah 6 bulan ataukah 2 tahun itu menjadi sumber kebahagiaan kamu. Tidak. Nabi mengatakan kepada kita, dengan cukup sekali makan, kata Rasulullah SAW, maka dunia berada di bawah kakimu. Dunia berada di bawah kakimu ketika engkau mendapatkan keamanan, ketika badan kau sehat dan kau cukup makan 1 hari. Ini menunjukkan adalah besarnya nikmat keamanan. Ini menunjukkan besarnya nikmat kesehatan. Oleh karena itu jangan kita rusak nikmat keamanan ini para hadirin dengan sesuatu hal yang kita khawatirkan justru akan terjadi masalah yang lebih besar kepada masyarakat ini. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salah.